pada tantangan kompetensi untuk mengelola produk dan proses bisnis dengan lebih baik, efisien, dan tentunya lebih cepat. Kekuatan daya saing juga perlu didukung dengan kehadiran tenaga-tenaga profesional berkarakter yang lahir dari proses pendidikan unggul. Sebagai perguruan tinggi nasional pertama di Indonesia, Universitas Islam Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan program pendidikan tinggi unggulan di tanah air. Didasarkan cita-cita luhur para pendiri yang sekaligus tokoh-tokoh bangsa, UII hadir memadukan keunggulan ilmu pengetahuan dengan pendidikan berkarakter yang dilandasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Berlokasi di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia menghadirkan suasana belajar yang nyaman dan kondusif, serta ditunjang dengan berbagai fasilitas belajar berkelas dunia, menempatkan UII dalam predikat perguruan tinggi swasta paling lestari di Indonesia pada tahun 2018. Dalam usia pengalaman yang melintasi sejarah panjang perjalanan bangsa, UII tampil sebagai perguruan tinggi yang menawarkan berbagai program pendidikan berkualitas dan berkarakter. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia hadir sebagai salah satu program pendidikan sarjana unggulan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dunia bisnis modern. Dengan sistem pembelajaran ilmu akuntansi yang didukung oleh tenaga pengajar profesional, program studi akuntansi UII menawarkan keunggulan pendidikan di bidang akuntansi keuangan, akuntansi syariah, akuntansi forensik, serta pembelajaran akuntansi berbasis teknologi informasi. Program pendidikan sarjana akuntansi Universitas Islam Indonesia juga menawarkan international program, di mana seluruh kegiatan akademik diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan. Program studi akuntansi Universitas Islam Indonesia terus mengembangkan jejaring kemitraan dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri. Kemitraan ini juga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk meraih gelar ganda di sejumlah universitas ternama di luar negeri. Inilah ruang lahirnya generasi terbaik bangsa yang siap berkarya sebagai profesional di bidang akuntansi dan bisnis untuk memajukan Indonesia. Temukan tempatmu sekarang. Jadilah bagian dari program studi akuntansi Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta Info Session Business Simulation Games UII 2022 tingkat nasional. Di kesempatan hari ini, perkenalkan saya Anis Arosidi akan memandu acara pada kesempatan siang hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu beberapa rekan-rekan dosen. Yang pertama ada Bapak Dr. Mahmudi selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi UII. Kemudian ada Bapak Rizky Muhammad PhD sebagai Sekretaris Prodi S1 Akuntansi UII. Dan ada Ibu Dr. Randa Istirahayu MSI selaku Direktur ERP Competence Center. Serta para peserta info session hari ini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah serta perwakilan guru dari berbagai sekolah di Indonesia, serta teman-teman siswa-siswi SMA, SMK, dan MA. Di siang hari ini, kita akan mengikuti Info Session Business Simulation Games UII 2022 yang diselenggarakan oleh Prodi Akuntansi UII. Sebelum kita mulai acara di siang hari ini, saya ingin membacakan terlebih dahulu susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian diikuti dengan sambutan dari Ketua Prodi S1 Akuntansi, kemudian pengenalan Prodi S1 Akuntansi oleh Bapak Rizky Muhammad selaku Sekretaris Prodi S1 Akuntansi, kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai Business Simulation Games oleh Ketua Panitia Business Simulation Games, yaitu Bapak Rizky Hamdani. Berikutnya adalah demonstrasi mengenai penggunaan Monsoon Sim sebagai platform Business Simulation Games oleh Coach Muhammad Fajri Rizky Octavio.
kemudian question and answer atau sesi tanya jawab, dan diikuti terakhir adalah penutup. Baik, sebelum kita mulai acara di siang hari ini, saya ingin mengumumkan terlebih dahulu bahwa di siang hari ini ada giveaway. Jadi untuk teman-teman dan para Bapak Ibu yang ingin mengikuti giveaway, caranya mudah. Jadi di giveaway kali ini caranya mudah sekali. Yang pertama adalah wajib follow Instagram @accounting.uii dan Twitter @accounting_uii. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk like postingan pada link bit.ly/giveaway_bsg dan tag 5 teman di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menuliskan hashtag akuntan masa kini, akuntansi UI di kolom komentar. Dan pakai hashtag ya, tanda pagar akuntan masa kini, hashtag akuntansi UI di kolom komentar. Nah, untuk 5 pemenang akan mendapatkan hadiah e-wallet yang akan diumumkan nanti di IG accounting.ui. Baik, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah pembukaan kita akan mendengar sambutan terlebih dahulu dari Bapak Dr. Mahmudi selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi UII. Kepada Bapak Dr. Mahmudi kami persilakan. Baik, Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man walah. Pertama kami hendak menyapa rekan kami dari Prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia, Bapak Rifki Muhammad, PhD. Kemudian ada Ibu Istirahayu, ada Bapak Rizky Hamdani, dan juga Pak Anies Ar-Rasyidi sendiri, serta Bapak Ibu guru dari rekan-rekan kita, adik-adik kita, siswa-siswi SMA, SMK, MA, dan seluruh peserta, terutama adalah siswa-siswi SMA, MA, SMK yang pada siang hari ini bisa hadir untuk mengikuti info session terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu Business Simulation Games Competition. Dan tahun ini kita alhamdulillah bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Pada tahun yang lalu kita mengerjakan Business Accounting Competition (BAC) tahun 2021 ya, dan juga kita telah ada BAC sebelumnya. Khusus di awal tahun 2022 ini kita mengadakan Business Simulation Games Competition. Antusiasme dari para siswa-siswa SMA kami apresiasi yang setinggi-tingginya, dan ini merupakan suatu upaya kami untuk mendekatkan diri dengan siswa-siswa SMA supaya nanti ketika adik-adik kita memasuki dunia perkuliahan, khususnya yang akan masuk ke Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Akuntansi, akan memiliki kesiapan dan juga memiliki gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana sebuah bisnis itu berjalan, ya, bagaimana menjalankan suatu bisnis. Kami berharap kegiatan ini akan memberikan nilai yang positif bagi siswa-siswi SMA dan menjadi kesempatan bagi siswa-siswi SMA untuk membuktikan diri bahwa mereka akan berprestasi dan memiliki sportivitas, ya, semangat untuk meraih kesuksesan, dan juga akan memberikan yang terbaik untuk dirinya, untuk sekolahnya, dan untuk juga keluarga. Selamat mengikuti kompetisi Business Simulation Games yang nanti akan kita laksanakan pada akhir bulan Maret, dan selanjutnya nanti akan diberikan pengarahan lebih lanjut.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan InfoSession Business Simulation Games Competition kita mulai. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Mahmudi atas sambutannya. Saya ingin mengingatkan juga, jadi di kesempatan siang hari ini akan ada link presensi bagi para peserta InfoSession. Jadi link presensi nanti akan dibagikan oleh panitia, kemudian silakan untuk dapat diisi. Ya. Jadi link presensi akan diberikan di kolom Zoom chat nanti, kemudian kepada para peserta nanti silakan mengisi pada link yang tersedia. Baik, acara berikutnya adalah pengenalan Prodi S1 Akuntansi oleh Bapak Sekretaris Prodi S1 Akuntansi, Bapak Rizky Muhammad. Baik, kepada Bapak Rizky Muhammad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Anies sudah mengantarkan acara pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Pak Dr. Mahmudi, dan yang saya hormati pula Ibu Dr. Anda Isi Rahayu, MSI, selaku Direktur IRP Sisi Prodi Akuntansi. Dan tentu tidak lupa Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung pada siang hari ini, Bapak Ibu Guru dari SMA, SMK, dan MA seluruh Indonesia yang berbahagia pada siang hari ini, beserta siswa-siswa sekalian yang sudah secara antusias mendaftarkan diri di ajang Business Simulation Game Competition tingkat nasional yang diadakan oleh Prodi Akuntansi, Bisnis dan Teknologi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Izinkan kami memberikan informasi sekilas terkait dengan kurikulum 2021 yang dimiliki oleh program studi S1 Akuntansi, Bisnis dan Teknologi Universitas Islam Indonesia. Jadi Prodi kami sudah berdiri cukup lama dan kita punya visi dan misi yang cukup jelas, di mana kita akan menjadi program studi akuntansi di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025. Sehingga salah satu ajang yang kita lakukan ini menjadi bagian dari upaya dari Prodi Akuntansi untuk menjadikan kami punya kelas tidak hanya di level nasional maupun di level internasional. Tentu kita melandaskan pada nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin yang kemudian nanti bisa mengakomodasi semua yang ada di masyarakat kita. Tentu misi yang kita bawa adalah membawa lulusan kita punya integritas moral dan personal yang baik, yang tinggi, mudah beradaptasi, dan tentu punya pemahaman terkait dengan aplikasi nilai-nilai Islam. Terkait hal yang penguasaan pengetahuan dan teknologi tentu menjadi bagian yang penting karena saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tulang punggung dalam kemajuan suatu bangsa. Maka prodi kami juga punya tanggung jawab untuk kemudian menciptakan, menghasilkan lulusan-lulusan yang beradaptasi dan mampu berkolaborasi dengan lingkungan yang ada. Tentu tidak hanya di level nasional saja. Kemudian tujuan dari program studi akuntansi tentu mengembangkan kompetensi ya, kompetensi baik yang bersifat soft skill maupun hard skill gitu ya. Dan salah satunya pada siang hari ini kita mencoba memberikan pengetahuan kepada siswa-siswa SMA, SMK maupun MA di seluruh Indonesia bahwa kami punya keunggulan dalam kompetensi baik sifatnya personal maupun punya perspektif global. Maka pengetahuan terkait dengan business simulation game ini menjadi bagian dari upaya membangun kompetensi di tingkat global karena banyak perusahaan-perusahaan juga kemudian menggunakan kemampuan bisnis, kemampuan analisis untuk kemudian memenangkan persaingan di era yang semakin menantang. Kemudian ini adalah profil lulusan kami adalah iTechnopreneur Accountants yang menghasilkan Islamic Technopreneur Accountants yang bisa berprofesi sebagai akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan sektor publik, akuntan pajak, maupun wirausaha. Dan tentu nanti diterima di level nasional maupun global. Kami termasuk top 500 perguruan tinggi, ya, QS Asia World University Ranking di tahun 2022.
prodi kami juga sudah terakreditasi unggul, ini akreditasi level nasional yang dikeluarkan oleh BAN PT. Dan ini tidak menjadi bagian penting untuk diketahui bahwa kita selalu diaudit, dilakukan satu assessment oleh akreditasi nasional untuk menjamin bahwa apa yang kemudian kita lakukan sesuai dengan standar global. Kemudian profil lulusan kami tadi sudah saya sampaikan, ya, tidak terbatas pada bidang akuntan saja, tapi juga bisa menjadi konsultan, konsultan bisnis, akuntan perusahaan, tentu di bidang wirausaha dengan kemampuan teknologi dan juga penguasaan pengetahuan bisnis keuangan, tentu akan menambah kompetensi lulusan dari prodi akuntansi. Ini kurikulum kami, ada beberapa lembaga internasional yang sudah mengakui kurikulum prodi akuntansi, salah satunya adalah ACCA, dan kita dalam proses untuk meraih akreditasi di CPA Australia maupun kemudian CPA Indonesia. Lulusan kami juga kemudian diharapkan tentu bisa beradaptasi dengan dunia kerja dengan cepat, bisa langsung diterima dengan target kurang dari 3 bulan untuk bisa masuk di dunia kerja. Kurikulum ini sudah mulai diterapkan mulai semester yang lalu dan sekarang sudah memasuki semester yang kedua. Kita dengan adanya kurikulum Kampus Merdeka, maka prodi juga beradaptasi dengan kurikulum tersebut, maka lulusan kita juga punya peluang untuk menyelesaikan studinya dengan 3 model studi. Yang pertama adalah jalur reguler, masih dengan skripsi, kemudian bisa dengan jalur magang, dan magang ini dikolaborasikan dengan program-program yang ada di MBKM, Kemendikbud Ristek, dan juga magang di beberapa perusahaan BUMN, multinasional, dan juga instansi-instansi pemerintah baik di level nasional maupun di level regional. Kemudian mereka punya kesempatan juga untuk mengambil jalur wirausaha, tentu akan dibimbing oleh dosen-dosen yang kompeten dan juga para mentor-mentor yang kemudian kita pilih untuk menjamin bahwa lulusan kita jika mengambil jalur kewirausahaan juga siap untuk kemudian bersaing dengan wirausaha muda. Struktur kurikulum, aktivitas kemahasiswaan juga ditopang dengan aktivitas tambahan untuk, mohon maaf ini. Saya lanjutkan. Kurikulum ditopang dengan kegiatan-kegiatan seperti output karakter building. Ya. Output karakter building ini adalah program khusus yang kemudian diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan soft skill. Ya. Soft skill mahasiswa nanti dibangun dengan kegiatan-kegiatan output karakter building ini. Kemudian nanti ada pendalaman kompetensi akuntansi, kemudian nanti kegiatan universitas juga cukup beragam. Kemudian ini fasilitas perkuliahan yang disediakan, gitu ya. Kita menggunakan proses perkuliahan yang mengkolaborasikan blended learning, gitu ya, menggunakan Zoom. Kemudian kita juga punya sudah mengakses Panopto dengan lisensi yang premium tentu. Kemudian ada Google Suite. Nah, ini adalah program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang juga kemudian kita adopsi. Ada pertukaran pelajar di luar negeri, kemudian nanti magang tentu, ada riset kolaborasi, kegiatan proyek kemanusiaan, studi independen. Studi independen nanti kerjasama dengan beberapa perusahaan maupun instansi yang menyediakan studi independen dengan muatan-muatan lintas keilmuan. Nah, ini contohnya kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka, ada magang di entitas nirlaba, kemudian bisa kemudian nanti ditransfer SKS-nya menjadi konversi SKS, dan tentu hal-hal ini tentu akan menambah kemampuan calon lulusan menjadi lebih berbobot. Ini contoh studi independen, ada beberapa mata kuliah yang nanti relevan, misalnya di perusahaan akan diberikan beberapa aktivitas tambahan, misalnya artificial intelligence, kemudian cloud computing, game development, dan lain sebagainya. Termasuk ERP menjadi salah satu keunggulan karena masuk di dalam mata kuliah sistem aplikasi ERP, dan nanti ada mata kuliah pendukung lainnya integrasi bisnis proses yang juga menjadi
bagian dari keunggulan di prodi akuntansi. Kemudian untuk internasional program, kami juga memiliki ya program internasional yang kemudian nanti mahasiswa punya kesempatan untuk mengambil double degree atau study exchange di kampus-kampus internasional, ada di Australia, di Netherlands, di UK, Korea maupun China. Atau kemudian mengambil study exchange saja gitu ya, mungkin 1-2 semester saja di beberapa kampus ya yang bekerja sama dengan prodi akuntansi UII. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh program internasional untuk mengakomodasi mahasiswa-mahasiswa yang punya keinginan untuk menambah wawasan globalnya. Ada outbound dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa di prodi akuntansi akan selalu kita galakkan kegiatan-kegiatan yang membangun soft skill dan hard skill ya, sehingga nanti lulus diharapkan siap untuk menghadapi dunia kerja dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rizky Muhammad atas paparannya mengenai kerja di Satuan Administrasi UII. Nah, jadi untuk teman-teman atau mungkin untuk Bapak guru, Ibu guru yang mungkin punya pertanyaan, silahkan boleh dituliskan di kolom chat. Nanti akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya pada sesi akhir nanti. Jadi kalau Bapak Ibu atau mungkin teman-teman punya pertanyaan, tadi dari paparan Pak Rizky, mungkin ingin bertanya, ini kurikulumnya kalau seperti ini, misalkan atau sudah mulai tertarik untuk kayaknya akuntansi ini bagus nih untuk kedepannya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan boleh dituliskan di kolom. Baik, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk giveaway. Jadi untuk giveaway, mungkin bagi beberapa peserta yang mungkin baru bisa hadir. Jadi untuk giveaway, caranya mudah sekali. Jadi untuk giveaway kali ini, yang penting adalah yang pertama, jangan lupa untuk follow akun Instagram ya @accounting.ui dan akun Twitter @accounting_ui. Kemudian jangan lupa klik postingan pada link bit.ly/giveaway BSG ya yang ada di kolom chat dan tag 5 akun yang lain ya. Tag 5 akun yang lain di kolom komentar. Dan tidak lupa beri hashtag akuntan masa kini ya, jangan salah ya, akuntan masa kini bukan akuntansi ya, tapi akuntan masa kini dan hashtag akuntansi. Oke, nah sekarang kita masuk ke acara berikutnya. Ini adalah salah satu inti acara kita hari ini. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu guru hadir hari ini adalah untuk mengikuti info session ya. Ini Business Simulation Games ini acaranya apa sih? Sistemnya seperti apa. Nah, dari kemarin juga sudah mulai banyak ya yang bertanya-tanya ini acaranya seperti apa dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke acara berikutnya yaitu paparan ya mengenai Business Simulation Games dari Bapak Rizky Hamdani. Nah, nanti selama ada, kalau masih teman-teman ada pertanyaan, boleh silahkan tuliskan di kolom chat ya. Jadi nanti silakan boleh dituliskan di kolom chat apabila ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Pak Rizky menyampaikan. Nah, silakan boleh dituliskan di kolom chat. Baik, silakan Pak Rizky Hamdani untuk dapat memaparkan sistem dan aturan mengenai Business Simulation Games. Monggo Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini yang saya hormati ada Pak Mahmudi ya, selaku Ketua Program Studi Akuntansi UII. Kemudian ada Pak Rifki Muhammad tadi, Pak Dr. Rifki Muhammad, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi UII. Kemudian juga ada Ibu Istirahayu ya, Certified SAP ya. Jadi Bu Istirahayu ini adalah Direktur ERP Competence Center Prodi Akuntansi UII ya. Kemudian juga Pak Anies selaku moderator dan Mas Pio nanti ada sebagai coach kita gitu ya. Dan teman-teman Bapak Ibu ya, teman-teman siswa sekolah SMA se-Indonesia, kemudian Bapak Ibu guru pastinya yang mana mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Saya akan izin berbagi layar ya. Ya, teman-teman siswa sekalian dan Bapak Ibu guru ya. Jadi bahwasannya seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Mahmudi tadi, bahwasannya sebelumnya Prodi Akuntansi itu sudah pernah membuat kompetisi-kompetisi ya untuk anak SMA, SMK, Madrasah Aliyah se-Indonesia gitu. Di mana di bulan November lalu kita mengadakan Business Accounting Competition yang banyak sekali acaranya atau jenis kompetisinya, ada mengenai proposal bisnis gitu, ada real competition bisnis, reels Instagram itu ya, kemudian fotografi, desain poster dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga business simulation games ini juga ini bukan yang pertama dilakukan oleh program studi akuntansi UI. Di tahun 2019 yang lalu sebelum pandemi, kita juga pernah mengadakan business simulation game competition tingkat SMA se-Indonesia, SMA sederajat ya, SMK, Madrasah Aliyah se-Indonesia. Yang pada saat itu kita laksanakan di UII ya, di Fakultas Bisnis Ekonomi UII di Jogja secara offline begitu. Nah, sekarang di 2022 ini kita kembali mengadakan ya Business Simulation Games Competition tingkat nasional ini. Ya. Nah, untuk awal mungkin ada yang bertanya-tanya tadi, seperti kata Pak Anies ya, mungkin sudah ada yang japri, sudah ada yang menanyakan via WhatsApp begitu, ini kompetisi apa gitu ya, gamenya apa begitu ya. Nah, jadi kompetisi Business Simulation Game yang diadakan oleh Prodi Akuntansi ini ya, itu adalah kompetisi yang mana ya kita menggunakan salah satu platform bisnis ya, salah satu platform game bisnis yang tersedia begitu, namanya itu Monsoon Sim, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Jadi Monsoon Sim ini ya, Monsoon Sim ini adalah platform simulasi bisnis berbasis game atau gamification. Nah, ini ada capture ya, saya capture sedikit mengenai gambarannya begitu. Nanti setelah ini nanti ada Mas Pio yang akan memaparkan secara lebih lanjut, dan teman-teman juga nanti akan dilatih oleh para coach-coachnya gitu. Nah, Monsoon Sim ini bisa layaknya seperti kita menjalankan bisnis ya, teman-teman sekalian, di mana ya menggunakan platform ini kita menjalankan bisnis layaknya bisnis secara online gitu ya, secara online. Jadi di rumah masing-masing kita bisa gitu, di sekolah masing-masing bisa, tidak harus kita berkumpul di satu tempat atau berkumpul di UI misalnya, tidak. Jadi ini adalah platform yang sangat baik untuk teman-teman bisa menjalankan atau mengetahui setidaknya berkenaan dengan basicnya bisnis itu seperti apa begitu. Nah, nanti peserta itu bisa beberapa fungsi bisnis ya, seperti keuangan, pengadaan, jual beli atau retail gitu ya. Kemudian nanti marketingnya, kemudian bagaimana melakukan perencanaan, ya e-commerce begitu ya, logistik, sumber daya manusia dan lain sebagainya, banyak. Nah, ini simulasi bisnis ini nanti para teman-teman siswa sekolah SMA sederajat ini bisa dinilai atau bisa dilihat performance-nya atau kinerjanya itu berbasis matrix score gitu. Matrix score, dan kita ada KPI-nya atau Key Performance Indicator yang menilai bahwasannya teman-teman itu mana yang terbaik, mana yang paling baik begitu. Ya. Nah, ini sekilas mengenai apa ya kompetisi bisnis kita gitu, kompetisi Business Simulation Game dan Monsoon Sim platform yang kita gunakan nanti dalam kompetisi. Nah, ini ada tanggal penting teman-teman sekalian dan Ibu Bapak guru. Jadi pendaftaran itu sudah kita buka dari tanggal 20 Februari kemarin. Nah, akan ditutup itu pada tanggal 4 Maret yang akan datang ya.
Jadi silakan bagi teman-teman ya yang belum mendaftarkan nanti bisa mendaftarkan karena memang tanggal penutupannya itu 4 Maret. Jadi boleh tadi ya seperti yang saya sebutin bahwasanya se-Indonesia boleh dari sekolah mana saja dari Sabang sampai Merauke itu boleh mengikuti kompetisi bisnis simulation game yang kita adakan. Kemudian info session kita adakan pada hari ini ya. Kemudian nanti ada trainingnya teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Ini bagaimana mainnya Kak, bagaimana mainnya Mbak, Pak, Bu dan lain sebagainya. Kita akan adakan training ya. Training itu nanti akan difasilitasi oleh Prodi Akuntansi ya. Itu pada tanggal 7 sampai 11 Maret 2022. Jadi tanggal 7 sampai 11 Maret nanti kita adakan training ya. Kemudian di tanggal 20-nya kita adakan kompetisinya, yaitu babak penyisihan. Nah, ini nanti kita akan lihat ada berapa, semua nanti akan dibagi per tim gitu ya. Tanggal 20 Maret kita akan adakan babak penyisihan atau kompetisi penyisihannya. Gitu ya. Kemudian di tanggal 26 Maret kita adakan final ya. Babak final ini nanti yang akan menentukan teman-teman siapa yang menjadi juara 1, juara 2, juara 3 maupun atau juara harapan nantinya. Kemudian awarding ya, awarding itu akan kita laksanakan di tanggal 31 Maret 2022. Jadi di kompetisi ini memang Maret ya, di Maret ini memang kita selesaikan untuk kompetisi bisnis simulation game ini. Agar nanti ya di April kita sudah masuk puasa kan, sudah fokus untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya oke. Pendaftaran. Nah, sekarang kita lihat ini syarat-syaratnya ya teman-teman siswa sekolah ya, bahwasannya peserta adalah siswa SMA, SMK, madrasah aliyah dan sederajat lainnya gitu ya. Jadi artinya di sini yang boleh mendaftar seluruh mahasiswa ini. Jadi boleh kalian dari sekolah mana saja, ya tidak terbatas apakah itu madrasah aliyah, tidak boleh tetap. Jadi apa saja bisa, karena memang bisnis ini juga platform ini juga bukan harus yang belajar bisnis di sekolahnya begitu ya, yang mungkin di jurusan ilmu pengetahuan gitu ya, atau teknik begitu, itu bisa punya kesempatan yang sama gitu. Karena memang di mahasiswa akuntansi UI juga itu banyak yang dari SMK, dari madrasah aliyah, begitu ya, pesantren malah. Dan bahkan juga jurusan-jurusan IPA itu setelah masuk akuntansi UI itu sangat pinter, malah dia cepat menangkap dan jadi mahasiswa baik juga, terbaik juga begitu. Kemudian syaratnya yang selanjutnya yaitu adalah satu SMA paling banyak ya mengirimkan 2 tim. Jadi teman-teman siswa dan Bapak Ibu guru sekalian ya, bahwasanya satu SMA itu hanya boleh 2 tim yang mendaftar begitu. Jadi tidak boleh lebih dari 2. Jadi kita batasin, kenapa? Karena agar banyak agar kesempatan dari tiap-tiap sekolah itu bisa banyak begitu. Jadi tidak hanya satu sekolah saja nanti yang banyak mengirimkan begitu ya. Kemudian masing-masing tim itu beranggotakan 3 tim. Nah, ini sekarang sudah bisa mulai mikir nih teman-teman sekolah ini, teman-teman SMA nih, siapa aja. Jadi satu tim, jadi kalian membentuk tim nantinya sebanyak 3 orang satu tim. Nah, jadi kalau misalnya ada dari SMA 1 Jogja misalnya begitu ya, maka buatlah 3 orang itu menjadi satu tim kalian gitu. Cari teman-teman kalian yang bisa diajak kerjasama begitu ya, dan membentuk satu tim dari sekolah Anda. Nah, ingat tadi maksimal dari satu sekolah hanya 2 tim gitu. Kemudian link pendaftaran ya sudah kita siapkan. Link pendaftaran itu di link s.id/bsg ya _UII 2022. Nah, ini nanti Anda buka saja di website kita accounting.ui.ac.id sudah ada, atau di kanal media sosial Prodi Akuntansi. Jadi kita ada Instagram ya, fanpage, Facebook, Twitter, itu ada informasinya di situ.
Jadi silakan, Anda tadi sudah ada giveaway gitu, salah satunya Anda sudah bisa melihat tuh Instagram yang kanal Instagram yang dimiliki oleh Prodi Akuntansi secara resminya, official dia. Kemudian ini ya yang perlu diingat ya, kartu pelajar. Jadi Anda harus sebagai siswa harus melampirkan ya kartu pelajarnya atau kartu tanda siswa ya, kartu tanda siswanya itu menjadi satu file ya, digabung begitu dalam satu file. Kemudian surat keterangan. Jadi ada surat keterangan dari sekolah bahwasannya benar bahwasannya teman-teman dari sekolah itu ya dari memang siswa dari sekolah tersebut ya, sekolah SMA tersebut, dan ikut untuk mengikuti kompetisi Business Simulation Game ini. Ya, ingat tadi pendaftaran paling lambat 4 Maret 2022. Nah, kita batasin bahwasannya jumlah pendaftar nanti paling banyak itu 100 tim. Jadi teman-teman silakan ini yang belum daftar segera daftar. Nanti kalau sudah lebih dari 100 kan kita tutup. Ya. Jadi panitia menyiapkan kuota ya sebesar 100 tim, sebanyak 100 tim. Ya, jadi kalau sudah mencukupi 100 tim itu nanti untuk ke 101-nya sudah tidak bisa. Jadi silakan ayo daftar dari sekarang, setelah ini Anda sudah bisa mendaftar ya di link yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, kemudian ini perlu diketahui bahwasannya sebelum mengikuti kompetisi ini ya, peserta akan mengikuti training tadi ya, mengikuti training menggunakan Monsoon Sim yang dibantu oleh coach. Nah, ini nanti coach akan kami sediakan ya. Nanti para peserta itu akan dilatih. Nah, kurang apa lagi nih? Akan menarik kan? Kalian akan dapat ilmu ya, akan dapat pengetahuan baru, experience baru, dan malah yang terbaik nanti akan dapat hadiah yang cukup lumayan besarnya ya. Kemudian peserta training akan mendapatkan penjelasan umum mengenai Monsoon Sim pada tanggal 6 Maret. Itu kalau tidak salah hari Minggu ya. Jadi di hari Minggu itu nanti para peserta yang sudah mendaftar akan diinfokan ya. Kita seperti kumpul bersama semua akan penjelasan secara umum mengenai Monsoon Sim. Nanti teman-teman yang mendaftar akan mengikuti acara tersebut, training penjelasan secara umum tersebut. Kemudian training lanjutan per coach ya, nanti tiap-tiap tadi yang sudah adanya dan mendaftar akan dibagi coachnya siapa. Nah, nanti coach-coach itulah yang secara hands-on akan membantu kalian untuk ya melatih ya, artinya bisa lebih mendalami gitu ya, bisa lebih mendalami, bisa lebih mengetahui bagaimana ini begini. Nanti kalian dengan coachnya bisa lebih dekat karena nanti akan dibuatkan grupnya begitu ya, kalian bisa komunikasi, diskusi dan lain sebagainya. Nah, training tadi itu akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 11 Maret 2022. Nah, tadi babak penyisihan berlangsung pada 20 Maret 2022. Semua peserta yang mengikuti babak penyisihan ini akan mendapatkan sertifikat dan bantuan kuota. Nah, ini di garis bawah ya teman-teman. Jadi setiap teman-teman siswa yang mengikuti babak penyisihan sudah mendaftar nih dan ikut proses kompetisinya di babak penyisihan akan mendapatkan sertifikat dan bantuan kuota oleh panitia. Kemudian pada babak penyisihan nanti peserta akan dibagi dalam beberapa grup ya. Dari hasil penyisihan akan dipilih tim terbaik setiap grup untuk mengikuti final di 26 Maret 2022. Nah, jadi nanti dari tiap grup tadi itu ya yang sudah ada coachnya masing-masing, sudah punya coach gitu ya, itu nanti kompetisi penyisihan, dan nanti di penyisihan itu ibarat seperti game-game lain itu atau apa ya, sepak bola misalnya gitu kan, ada babak penyisihan ya. Nanti siapa yang terbaik di tiap grup itu gitu ya, di babak penyisihan tiap grup tadi akan mengikuti atau terpilih sebagai finalis gitu, finalis untuk mendapatkan juara, yaitu nanti finalnya di tanggal 26 Maret 2022. Oke, ini banyak beberapa contoh ya video yang sudah kami siapkan di YouTube, di kanal YouTube Accounting UI ya.
ini contoh-contoh video nanti, karena nanti teman-teman sekalian selain kompetisi ya simulasi bisnisnya juga nanti ada membuat video atau game yang sudah kalian jalankan itu nanti kalian buat ke dalam satu video, bagaimana memainkannya, mungkin strategi apa yang sudah kalian dibuat videonya, dan itu nanti ada juaranya lagi begitu ya, khusus untuk video. Nah, ini contoh-contoh video yang sudah kami sediakan ya. Ya, mungkin bisa kita lihat ya. Kita masih punya waktu. Ini saya akan putarkan video. In order to create sustainable business, companies require to focus on the profit, planet, and people. We are Muzaffar Zaid. We have four main business: retail, B2B, e-commerce, and services. We have three products: apple, orange, and melon juice. Our company is committed to use resources efficiently so we can win the global competition. We are not only focused on generating profit, but also preserving the environment. Starting our business with an equity fund of 3.5 million Singapore dollar, we can achieve revenue in the amount of 127 million Singapore dollar. We procure the main. Oke, itu ya. Jadi ini video ini sudah bisa kalian akses di link tadi gitu ya, di link tadi. Jadi kira-kira ini bisa jadi gambaran. Nanti gambarannya, videonya tidak usah banyak-banyak begitu kan. Jadi Anda hanya membutuhkan durasinya itu maksimal hanya 3 menit nantinya kan gitu. Ini silakan Anda lihat ya di YouTube Accounting UI, atau langsung saja buka website kita ya. Accounting BSG, accounting/BSG. Ini saya chat di fitur Zoom, fitur chat Zoom, itu link website kita. Jadi sini sudah lengkap, Anda bisa melihat video-video contoh-contohnya gitu ya. Kemudian link pendaftarannya semua di sini sudah ada kan begitu. Oke, ya ketentuan video. Nah, teman-teman sekalian, ini perlu diperhatikan. Jadi video wajib menyertakan logo prodi akuntansi dan hashtag akuntan masa kini. Nah, ini adalah jargonnya akuntansi UI, akuntan masa kini. Kemudian template itu bisa di-download di accounting tadi, yang website sudah saya share di fitur Zoom tadi. Kemudian video menjelaskan tentang keterkaitan bisnis dengan akuntansi, kemudian kinerjanya atau profit bisnisnya, kemudian strategi untuk mencapai kinerja bisnis sesuai game yang dimainkan pada saat penyisihan. Jadi semua peserta yang mengikuti babak penyisihan itu bisa membuat video dan pastinya nanti berkesempatan untuk menjadi yang terbaik di video, kan begitu. Jadi Anda punya 2 opportunity ini. Untuk yang tadi jelas untuk simulasi bisnisnya ya, memainkan nanti siapa yang tertinggi skor matriksnya, kemudian video. Jadi yang kalau video Anda bagus, Anda membuatnya secara baik juga gitu ya, kemudian menjelaskan dengan sangat informatif, komprehensif, Anda akan berkesempatan untuk menjadi juara juga. Kemudian videonya disubmit di dalam format MP4 ya. Jadi sudah MP4, nanti silakan buka website tadi untuk submitnya sudah kami sediakan juga. Nah, kemudian ketentuan lebih detail nanti akan disampaikan saat technical meeting setelah pendaftaran ya. Nanti secara detail akan disampaikan
di TM nanti, di technical meeting. Oke. Nah, ini adalah kriteria penilaiannya. Ya, kriteria penilaiannya untuk kompetisi simulasi bisnis ya, itu berdasarkan scoring matrix tadi atau matrix yang sudah ditentukan oleh panitia nanti. Nah, mencakup apa saja, yaitu financial capitalnya, kemudian manufacture capitalnya, natural capital, research and development, human capital. Nah, ini nanti secara detail akan dijelaskan ya di saat technical meeting. Ini untuk kompetisi bisnis simulasinya. Kemudian yang kedua untuk penilaian video kompetisinya. Nah, ini yang pertama yang dinilai adalah kualitas dan originalitas video. Jelas ya, tidak boleh mengambil video orang lain, itu tidak boleh, jelas harus original. Kemudian kualitas kontennya juga ya, kualitas konten dan originalitas kontennya. Dan ketentuan yang ketiga yaitu menggunakan tema akuntan masa kini. Ya. Oke, inilah kriteria penilaian untuk kompetisi business simulation dan juga video kompetisinya. Nah, ini sekarang teman-teman, ini yang buat semangat biasanya. Kalau dulu saya ikut kompetisi-kompetisi gini, ini yang buat semangat. Hadiahnya ya. Apa saja hadiahnya? Untuk kompetisi business simulation ya, juara 1 itu akan mendapatkan uang sebesar 100 juta ya, plus trofi dan juga sertifikat pastinya. Jadi Anda juara 1 hadiahnya ini lumayan ya, untuk anak sekolah kan lumayan itu. Juara 2 itu hadiahnya 7.500.000 ditambah dengan trofi dan sertifikat. Kemudian juara 3 untuk kompetisi simulasi bisnisnya yaitu sebesar 5 juta plus trofi dan sertifikat. Nah, ada juara harapan 1 ya, harapan 1 tetap ada kita buat dan hadiahnya tidak kalah juga nih besarnya. Sebesar 3.500.000 plus sertifikat. Tidak mendapatkan trofi ya kalau harapan. Kemudian juara harapan 2 itu sebesar 2.500.000 plus sertifikat. Harapan 3 hadiahnya sebesar 1.500.000 rupiah plus sertifikat. Nah, ini ya, ini bisa Anda capture ini, Anda capture lalu Anda jadikan pemacu untuk semangat kan gitu. Kemudian untuk hadiah video kompetisinya yang tadi yang sudah membuat video, maka Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah, yaitu juara 1-nya akan mendapatkan hadiah 5 juta plus trofi dan juga sertifikat. Ya. Kemudian juara 2 untuk video kompetisi sebesar 4 juta plus trofi dan sertifikat, juara 3 juta plus trofi dan sertifikat. Harapan 1 juga ada, yaitu sebesar 2 juta plus sertifikat. Juara harapan 2 sebesar 1.500.000 plus sertifikat dan harapan 3 sebesar 1 juta plus sertifikat. Nah, ini yang menarik nih, dalam video kompetisi itu ada juara favorit. Nah, video favorit. Video favorit itu tidak kalah besar hadiahnya, yaitu 2.500.000 rupiah. Nah, ini nanti video favorit ini juga bisa menjadi target Anda nih, kalau mau mendapatkan hadiahnya, kan begitu. Ya, ini untuk hadiah. Nah, silakan teman-teman sekalian, saya tunggu untuk partisipasinya ya. Kami sangat menerima dengan senang hati dari sekolah manapun dari seluruh Indonesia. Silakan kami tunggu untuk mendaftar di link berikut ya, atau buka website tadi atau Instagram akuntansi UI. Ya, kami tunggu. Untuk pemaparan saya cukupkan. Nanti kita akan tanya jawab ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizky Hamdani atas paparannya. Nah, tadi banyak hal ya yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky Hamdani. Mungkin saya beberapa poinnya. Yang pertama adalah, jadi sebelum mengikuti kompetisi nantinya
para peserta akan memperoleh training ya, memperoleh training. Nah, nanti kita akan elaborasi, mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom chat juga sudah banyak sekali pertanyaan, tapi mungkin cukup bersabar dulu ya. Jadi kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya nanti sekaligus setelah Coach Vio ya, akan memaparkan seperti apa sih platform Monsoon Sim ini gitu ya. Jadi mungkin bagi para peserta supaya kebayang ya. Jadi nanti tuh kompetensinya akan seperti apa, menggunakan platform seperti apa. Nah, mungkin kita akan dengarkan dulu ya paparan dari Coach Muhammad Fadli Rizky Octavio atau biasa kita panggil Coach Vio yang akan memaparkan terkait dengan penggunaan Monsoon Sim secara singkat ya. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk ikut, kemudian ikut training, nanti akan menggunakan platform Monsoon Sim ini secara lebih intensif ya. Jadi nanti bisa mencoba-coba sendiri apa yang bisa dilakukan di situ dan sebagainya. Oke, berikutnya saya persilakan untuk Coach Vio, silakan untuk bisa memaparkan terkait dengan Monsoon Sim. Silakan Coach Vio. Baik, terima kasih pada Bapak Anies. Mohon izin Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen untuk share screen. Nah, mungkin teman-teman di sini masih banyak bertanya kan, bagaimana sih kompetisi Monsoon Sim ini? Terus apa aja sih aspek nanti yang dinilai? Terus habis itu ini tuh sebenarnya permainan apa? Jadi secara singkat ini saya tunjukkan dulu dashboard atau apa ya istilahnya tampilan yang akan kalian mainkan gitu. Jadi di sini teman-teman akan memainkan sebuah game. Ya, jadi ini game bisnis. Istilahnya kita belajar untuk berbisnis. Di sini teman-teman nanti akan berjualan, akan berjualan sebuah produk. Di sini produknya itu untuk defaultnya itu ada produk jus. Di sini ada melon juice, apple juice, dan orange juice. Jadi teman-teman di sini ibaratnya menjalankan sebuah bisnis, berjualan retail untuk berjualan jus. Nanti yang dinilai ada banyak teman-teman kayak gitu. Nanti ada penjualannya, terus tingkat ketersediaan barangnya dan lain-lain. Nah, mungkin langsung saja saya langsung saya contohkan seperti apa sih game Monsoon Sim ini. Nanti untuk lebih lengkapnya itu nanti akan kita jelaskan di training. Jadi sebenarnya di game Monsoon Sim ini akan banyak modul dari modul finance sampai modul human resource. Akan tapi untuk perlombaan kali ini kita tidak akan membuka full modul ini. Jadi hanya beberapa modul saja yang akan kita buka karena ini mungkin lebih advance lagi untuk tingkat mahasiswa ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi yang kita akan buka di modul finance, procurement ini pembelian, retail nanti untuk jualan, marketing, forecasting, dan mungkin gudang warehouse. Nah, ini yang akan kita buka. Mungkin akan saya contohkan di sini gamenya seperti apa. Nah, untuk gamenya, jadi di sini kita udah game ini berjalan. Lalu teman-teman apa sih yang harus dilakukan? Pertama kan teman-teman ketika membuka bisnis, teman-teman harus memilih lokasi bisnis yang strategis. Nah, di sini teman-teman harus bisa memilih nih lokasi bisnis mana sih yang strategis. Misalnya di sini saya pilih di Berlin, terus nah ini saya buka. Nah, teman-teman juga di sini mengambil keputusan juga berapa lokasi yang akan dibuka. Kayak gitu. Apakah ketika kita membuka banyak lokasi, apakah menguntungkan atau menambah beban kita? Nah, ini juga kita buka lagi, misalnya saya membuka di sini 2 lokasi dengan area 100 meter persegi, misal. Nah, ini saya membuka 2 lokasi, terus lalu apa yang dilakukan ketika membuka sebuah lokasi? Di sini kita harus membuat keputusan. Keputusan apa? Seperti membeli barang di sini. Kita harus membeli barang, misal di sini ada 2 vendor, kita harus tahu vendor mana yang lebih murah, karena ini nanti harga di vendor akan berubah terus. Seperti itu. Jadi kita harus membuat keputusan membeli barang. Soal di sini ada apple juice, saya beli sekitar 12.000 barang. Orange juice dan melon juice saya beli, terus langsung saya submit. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh pada saat training gimana sih cara detail memainkannya. Nah,
Jadi intinya di sini nanti ketika barang teman-teman sudah datang, ini nanti teman-teman akan langsung berjualan. Jadi gimana sih lihat penjualannya? Ya kita bisa lihat di bagian retail ini sama retail sales-nya ini. Nah, kita nanti bisa lihat penjualan kita tuh berapa. Nanti di sini akan keluar ketika barang teman-teman nanti sudah datang. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman di sini tuh game ini teman-teman membuat keputusan yang pertama eh, terkait pengadaan barang, membuat keputusan terkait penjualan, eh, terkait marketing, dan terkait apa namanya gudang kayak gitu. Jadi ini misalnya teman-teman sudah barangnya sudah datang, lalu kita ini sudah jualan. Nah, ketika jualan kita harus menentukan juga di sini retail. Nah, di sini kita harus menentukan harga. Di sini harga apple juice di Berlin 26. Apakah harga 26 ini kompetitif atau enggak? Nanti kita lihat. Karena setiap tim pasti mempunyai harga yang sendiri-sendiri. Jadi harga ini masih harga default, kalian bisa merubah dinaikkan atau diturunkan harganya. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini benar-benar membuat sebuah keputusan untuk sebagai pembisnis. Teman-teman harus lihat peluang mana. Apa ketika saya naikkan harganya, ya kita untung besar. Tapi apakah produk itu laku di pasaran? Gimana sih caranya produk itu laku di pasaran? Kan sekarang ada marketing. Nah, kita bisa set marketing di sini. Misal, gitu. Nah, ini kita bisa set marketingnya. Misal kita men-set di sini berapa dolar yang harus kita keluarkan untuk ini euro, berapa euro yang harus kita keluarkan untuk melakukan iklan kayak gitu, memasang iklan. Istilahnya marketing di sini adalah iklan. Nah, game ini sangat menarik teman-teman. Jadi ibaratnya teman-teman kalau mungkin yang pernah main Football Manager atau apa permainan-permainan terkait bisnis seperti ini hampir sama. Cuman ini platformnya itu platform Munsun Sim yang memang kita gunakan untuk di perkuliahan dan di perlombaan di UI sudah beberapa kali menjadi juara. Tahun ini juara internasional dan juara nasional. Tahun 2021, 2020 pun juga. Jadi memang sudah berturut-turut UI menjadi juara seperti itu. Jadi memang ini kita fokuskan untuk mahasiswa untuk belajar mereka bagaimana sih bisnis itu. Kita harus mengambil keputusan, menganalisis data dan lain. Apa sih hubungannya sama akuntansi? Nah, di sini sebetulnya ada apa namanya laporan keuangan. Nah, di sini kita misalnya melihat profit and loss. Nah, di sini laporan laporan profit dan loss kita. Net income yang net profit yang kita dapatkan berapa, penjualan kita berapa, kita bisa mengambil keputusan di sini. Apakah penjualan kita masih kurang banyak ataukah nanti bisa jadi profitnya ini minus. Nah, makanya ini tuh game bukan sekedar game tapi ini akan membuat teman-teman tuh belajar bagaimana sih cara membuat keputusan secara cepat dan tepat agar mendapatkan profit yang maksimal. Seperti itu. Jadi nanti nggak usah khawatir teman-teman. Game ini nggak susah. Kita bisa belajar bareng-bareng. Nanti di tanggal 6 itu ada training secara keseluruhan. Nggak usah perlu khawatir. Di tanggal 7 sampai tanggal 11 akan kita training bersama coach-coachnya. Jadi teman-teman nanti ketika ada pertanyaan ditanyakan ke coachnya. Jadi yang sekarang wah bingung nih kayaknya aku belum nggak bisa nih, jangan khawatir, ikutin dulu, nanti akan ada training. Jadi di training itu teman-teman bebas untuk menanyakan keluh kesah teman-teman, misalnya Mas saya masih bingung ini nih, Mbak masih bingung ini nih. Nah itu tanyakan saja nanti ke coachnya masing-masing. Insya Allah coach-coachnya sudah berkompeten juga, mereka juga sudah pernah berkompetisi di tingkat internasional maupun nasional juga. Jadi mereka sudah paham betul terkait strategi dan terkait game ini. Jadi teman-teman sekarang mendaftar, nggak usah khawatir takut kalah atau apa, nanti akan training bareng-bareng gitu. Di training, diberikan pengarahan, mungkin bisa sharing strategi dan lain-lain dengan coachnya, sehingga teman-teman bisa menjadi juara di kompetisi PSG ini gitu teman-teman. Mungkin sekarang terlihatnya seperti susah karena ini baru pertama kali mungkin Bapak Ibu guru atau teman-teman ini tahu game ini, tapi nanti kita bisa belajar bersama-sama. Oke. Mungkin review singkatnya seperti itu, Pak Anies, penjelasan terkait gimana sih gamenya itu. Nanti untuk lebih lanjutnya akan kita jelasin lebih detail waktu training, Pak Anies. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Vio untuk paparannya mengenai
monsoon sim. Jadi untuk teman-teman semua jangan khawatir. Jadi mungkin kalau masih belum paham ya memang kita kan baru pertama kali lihat ya. Nanti kalau misalkan teman-teman daftar, kemudian mengikuti training, nah nanti teman-teman bisa ngulik-ngulik sendiri gimana sih cara mengoperasikan platform monsoon sim itu. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah nanti bisa coba sendiri, bisa main-main sendiri dengan coach-coach yang akan membantu. Oke, nah sekarang kita masuk ke tanya jawab ya, question and answer. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang ada yang sudah masuk di kolom chat. Mungkin beberapa pertanyaan akan saya summary-kan gitu ya. Nah, ini mungkin yang concern yang paling utama nih, yang paling banyak ditanyakan adalah mengenai jadwal training. Jadi jadwal trainingnya apakah full dari tanggal 7 sampai 11 dan atau bisa memilih waktunya, karena ternyata pada tanggal 7 sampai 11 ini sepertinya sedang ada penilaian tengah semester. Jadi nanti jadwal trainingnya seperti apa? Apakah harus full ataukah di jam tertentu atau di malam hari atau seperti apa? Mungkin Pak Rizky Hamdani atau Pak Arifki Muhammad mungkin bisa menjawab. Monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Anies gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian ya. Sebelumnya juga saya mau meralat dulu tadi saya nyebutnya 100 juta ya kalau tidak salah. Itu saya diingetin teman-teman panitia, mohon maaf saking semangatnya mungkin tadi. Juara 1 10 juta ya Bapak Ibu dan teman-teman. Tulisannya 10 juta tapi nyebutinnya mungkin ya. Kemudian tadi terkaitannya dengan PTS ya. Jadi tanggal 7 sampai 11 itu Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian itu dilaksanakan nanti tidak di hari sekolah atau di hari, maksudnya di siang hari begitu. Jadi nanti diadakan training itu di malam hari. Jadi bisa dialokasikan untuk ya setelah maghrib mungkin ya, atau setelah isya nanti bisa dilakukan training dari mungkin nanti bisa kesepakatan sih dengan coachnya masing-masing begitu ya, kesepakatan dengan coachnya masing-masing. Misalnya apakah mau jam 7.30 malam mulainya atau jam 7 nanti sampai jam 10 misalnya. Saya rasa tiap latihan itu 2 jam saja sudah cukup begitu. Sudah cukup untuk membantu teman-teman dalam tadi yang diterangkan oleh Mas Pio tadi begitu. Oke, jadi tidak full 4 hari ya, Pak tidak Rizky, full, ya. Jadi hanya 2-3 jam saja sudah cukup. Betul. Ya. 2-3 jam saja sudah cukup. Ya. Dan jadwalnya bisa diatur dengan coach-nya masing-masing ya. Jadi nanti akan dapat coach gitu ya, beberapa kelompok atau grup tim atau dapat coach, dan nanti akan berlatih bersama dengan coach-nya dengan waktu yang mungkin lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu ya. Kalau jadi terkait untuk Bapak Ibu dan teman-teman kalau terkait maksudnya waktunya mungkin ya. Ini mungkin nanti bisa kita matangkan di technical meeting ya, Mas Pio juga ya. Di technical meeting nanti, karena kaitannya kalau nanti semua request, semuanya misalnya mintanya harinya sama, wah malah kita ya tabrakan kan begitu. Yang pastinya panitia sudah menyusun terlebih dahulu nih. Ini tim sekolah A, sekolah B, sekolah C itu di hari Senin misalnya tanggal 7-nya, sekolah D, E, F itu di hari Selasa begitu ya. Nah, nanti misalnya ada apa nanti setelah ditutup nanti tanggal 4 ya, tanggal 6 nanti kita kan ada ketemu secara bersama begitu. Itu nanti bisa kita matangkan lagi gitu. Mungkin ada usulan misalnya di hari tersebut mau disesuaikan terlebih dahulu, kita akan artinya kita tampung begitu. Ibu Bapak dan teman-teman siswa SMA. Baik, terima kasih Pak Rizky. Mungkin Pak Rifki tadi menambahkan? Tidak. Oke, ini ada catatan dari Pak Rifki di chat ya, bahwa agenda training nanti mungkin bisa diperpanjang setelah tanggal 11 Maret 2022, nanti tergantung dari karena mungkin timnya bisa jadi cukup banyak,
Dan mungkin supaya trainingnya lebih efektif, mungkin bisa jadi durasi atau hari trainingnya bisa lebih, pilihannya lebih banyak. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya terkait dengan peserta. Apakah pesertanya bebas dari kelas 10, 11, atau 12, atau seperti apa? Monggo Pak Rizky. Untuk peserta, untuk dari kelas ya, itu dibolehkan dari kelas 10 atau kelas 1 SMA gitu ya, kelas 11, kelas 12 dibolehkan begitu. Jadi boleh ya, semuanya kelas 10, 11, 12 boleh semua ya Pak ya. Dibolehkan. Baik. Kemudian terkait dengan kartu pelajar. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Kalau misalkan nggak punya kartu pelajar, kira-kira gimana nggak? Apakah boleh pakai KTP atau pakai surat pengganti, pakai surat keterangan dari sekolah, kita apakah diperbolehkan? Ya mungkin kartu tanda pelajar itu kan identitas ya. Identitas Anda, teman-teman itu siswa benar sekolah di situ atau tidak kan begitu. Nah, mungkin ada yang belum sekolahnya belum membuat atau ada satu hal apa gitu kan. Itu ya ada keterangan lah begitu dari sekolah tersebut ya, pengganti dari KTS itu apa namanya, kartu pelajar tadi gitu ya, kartu tanda siswa tadi itu gitu. Secara resmi dikeluarkan oleh sekolah itu, benar bahwasannya teman-teman ini memang siswa di sekolah itu begitu. Ya. Baik, jadi yang penting menerangkan saja ya bahwa itu hanya untuk bukti bahwa memang betul siswa sekolah di sekolah tersebut. Jadi kalau belum punya kartu pelajar bisa minta ke sekolahnya semacam surat keterangan begitu berarti Pak ya? Iya betul. betul. Yang menerangkan bahwa siswa tersebut memang sekolah di sekolah tersebut. Baik. Berikutnya, nah ini tentang keanggotaan. Jadi kemarin mungkin ada beberapa pertanyaan, ini satu tim ini berapa anggota ya? Ini ada yang nanya, kalau 3 anggota itu maksudnya apakah 1 ketua 3 anggota atau 1 ketua 2 anggota atau seperti apa? Oh ya, oke. Jadi kalau di sini gitu ya, di kompetisi ini itu satu tim, artinya misalnya dari sekolah SMA 1 misalnya gitu, saya tidak sebutin kotanya, misalnya SMA 1 begitu ya. Jadi ada 3 orang nih, 3 orang, misalnya namanya Budi, satu lagi perempuan mungkin Yuni, kemudian ada Andi begitu, itu membentuk satu tim dari SMA itu. Nah kemudian ada yang lain ini misalnya dari SMA 1 itu pengen ikut lagi, ya bikin satu tim lagi, 3 orang lagi. Jadi satu tim itu terdiri dari 3 orang. Nah, di sini untuk masalah ketua anggota itu tidak ada, ketua anggota tidak ada, tapi nanti mungkin ada jadi seperti mungkin misalnya ya bisa sih jadi leader di tim itu sendiri, itu tidak apa-apa, yang mewakilin misalnya, atau ada hal-hal yang misalnya untuk komunikasi satu tim ini kepada coachnya satu aja, coba tanyakan misalnya si Budi aja, misalnya begitu ya. Ya boleh aja, tapi secara prosedural itu tidak ada, ketua anggota itu tidak ada begitu. Oh baik, jadi sebenarnya anggotanya jadi satu tim 3 ya, satu anggota, tim 3 personil, ya? Satu tim 3 personil. 3 personil. Ya. Oke, satu tim 3 personil. Oke. Nah, jadi dari satu sekolah hanya 2 tim gitu, Pak Anies. Satu sekolah hanya 2 tim, jadi maksimal ya 6 itu. Oke, baik. Jadi satu sekolah maksimal 2 tim dan satu tim isinya ada 3 personil. Jadi ini sekaligus mungkin meralat kemarin karena sempat ada simpang siur mengenai satu tim ada berapa anggota dan sebagainya. Jadi sekaligus mengklarifikasi bahwa satu tim ini ada 3 personil. Jadi satu tim ada 3 personil. Baik, berikutnya, nah ini ada pertanyaan terkait dengan apakah kalau mengikuti kompetisi business simulation boleh mengikuti kompetisi video. Nah ini, jadi kompetisi business simulation dan video ini seperti jelas apa boleh. Pak Rizky? Ya. Jelas boleh dong kan gitu. Jadi untuk video itu ya teman-teman sekalian,
video itu nanti dari hasil babak penyisian yang Anda lakukan. Nah, itu kan udah dapat nih gambarannya. Game yang sudah diberikan oleh panitia gitu kan. Itu nanti bisa Anda utarakan begitu dalam video itu gitu. Nah, video singkat itu nanti Anda, oh begini, ini kami membuatnya seperti ini ya. Sesuai dengan ketentuan tadi ya, ketentuan video tadi begitu. Jadi satu tim itu bisa berkesempatan untuk bisa menjadi juara di bisnis simulasinya, simulasi bisnisnya, dan juga di kompetisi videonya tadi begitu ya. Atau malahan yang tidak lolos ke babak final mungkin juga jangan berkecil hati, bisa jadi betul, menang kompetisi video ya. Benar, benar sekali. Jadi semua tim yang ikut di penyisian gitu boleh ya untuk ikut serta di kompetisi video ya Pak Rizky ya. Ya, jadi semua yang ikut di penyisian silahkan mengikuti kompetisi video, karena bukan berarti kalau timnya misalkan gagal lolos masuk ke final, ya siapa tahu masih bisa menang di kompetisi video yang hadiahnya juga lumayan juga. Oke, berikutnya terkait dengan penilaian. Wah, ini sudah apa namanya, sudah sampai di kompetisi ya. Nah, di sini untuk penilaian, nah, apa namanya, seperti apa sih kriteria penilaiannya? Apakah menggunakan keuntungan yang paling gede itu pasti menang, atau seperti apa, Rizky? Nah, itu nanti secara detail tadi seperti saya sampaikan, itu akan kita jelaskan di technical meeting, teman-teman. Nah, maka silakan Anda mendaftar, ditunggu. Nanti kita adakan technical meeting terkait teknis sampai penilaiannya, sampai detail, namanya juga detail ya. Begitu. Jadi silakan daftar dulu yang penting, kan gitu. Supaya Anda punya kesempatan untuk ikut technical meeting, ya. Dan juga ikut training pastinya, kan begitu. Oke. Jadi silakan segera daftar, bisa dibuka di linknya accounting.uii.ac.id/bsg. Ya, accounting.uii.ac.id/bsg. Nah, ini ada pertanyaan kok tadi terkait apa namanya, anggota ya. Jadi kemarin mungkin di form pendaftaran sebelumnya sudah sempat ada yang mengisi, anggotanya ada 4. Ini jadi seperti apa? Apakah nanti mendaftar ulang saja atau seperti apa, Pak Rizky? Oh iya, silakan. Kalau yang 4 ya, cari 2 lagi aja biar buat 2 tim, kan begitu. Ini sudah ada 4 nih teman-teman tadi yang daftar, ada 4 personil begitu ya. Cari 2 orang lagi satu sekolahnya, jadi dipisah, di split jadi 2 tim begitu. Nanti diinfokan ke panitia begitu, siapa namanya, asal sekolahnya ya. Secara teknis itu tidak ada masalah, kan begitu, mudah. Jadi yang kemarin sudah, ya, oh iya silakan Pak Rizky. Misalnya ini ada beberapa yang mungkin ada sekolah yang kemungkinan timnya banyak gitu ya, kemungkinan timnya banyak. Nanti untuk menuju ke 2 tim kita bisa bantu untuk kompetisikan internal sekolah gitu. Bagaimana Coach Vio? Biar wakil 2 sekolah itu bisa terpilih. Oke, baik Pak Rifki, insya Allah. Ya, ini karena mungkin ada beberapa sekolah yang mendaftar cukup banyak. Saya kira mungkin nanti kita bisa bantu melalui coach-nya. Silakan saja mendaftar dulu gitu. Nanti untuk menuju ke wakil 2 tim per sekolah itu bisa kita bantu ya, Coach Vio ya. Baik. Sepertinya bisa, Pak, kalau seperti itu. Daftar semua saja ya, Pak. Jadi semua bisa daftar. Setiap sekolah silakan kalau mau daftar, misalkan bisa lebih dari 2 tim. Nah, nanti untuk yang perwakilan siapa yang akan masuk ke kompetisi di babak penyisian, kalau misalkan ada 5 tim atau 6 tim, nanti bisa dibantu di kami untuk diseleksi ya, siapa yang akan mewakili sekolah tersebut. Oke. Baik, terima kasih Pak Rifki untuk tambahannya. Berikutnya, ini masih banyak ini pertanyaannya ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan terkait dengan apakah ini mungkin untuk Coach Vio atau mungkin Pak Rizky juga bisa menjawab terkait dengan modal awal.
Nah, apakah di game ini tuh diberikan modal awal untuk memulai bisnisnya atau seperti apa, atau harus mencari modal sendiri? Nah, itu mekanismenya seperti apa? Nah, silakan. Mas Pio, silakan Mas Pio. Oke. Baik, untuk modal awal, jadi ketika kita bisa cara bisnis pasti kita punya modal. Nah, nanti di game itu kita akan memberikan modal awal. Misalnya tadi yang saya contohkan tadi, modal awalnya itu 2,5 juta rupiah. Nah, dari 2,5 juta rupiah ini, teman-teman dari siswa-siswi ini bisa memanfaatkan ini untuk apa saja, misalnya menyewa gedung, membeli barang. Lalu untuk apa sih ini semua? Nanti untuk menghasilkan profit yang besar. Nah, ini kita belajar juga di sini nanti bagaimana mengelola uang ini untuk menjadikan lebih besar lagi, profit yang lebih banyak lagi, seperti itu Pak Anies. Jadi memang nanti kita berikan suntikan modal lah istilahnya untuk menjalankan sebuah bisnis. Kalau nggak ada modal ya kita nggak bisa menjalankan bisnis, nggak punya uang. Nanti utang bank pun kita belum bisa kan Pak, kayak gitu. Oke, berarti nanti dikasih modal ya, modalnya, Oke. walaupun modalnya nggak bisa dicairkan dalam bentuk uang rupiah ya, Iya hanya Pak, bisa dipakai buat main ya. virtual, uang virtual Oke, Pak. terima kasih. Uang virtual, betul. Oke, terima kasih Mas Vio. Oke, berikutnya, nah ini apakah boleh ada tambahan daftar anggota atau yang ikut hari ini saja yang boleh ikut? Jadi mungkin ada teman-teman yang ikut hari ini mungkin hanya 1 atau 2 orang, kemudian mereka ngajak-ngajak yang lain, apakah diperbolehkan? Dan kemudian apa namanya, terkait surat pengantar, kalau misalkan dalam satu sekolah ini ada lebih dari 1 tim, apakah boleh dijadikan 1 saja? Oke, monggo silakan Pak Rizky mungkin. Ya, yang pertama tadi kaitannya dengan tambahan ya. Tambahan jadi, anggota. Ya jelas boleh. Jadi di luar yang ikut imposition ini ya boleh saja ikut sebagai personil untuk ikut di kompetisi nanti kan begitu. Mungkin ada ini yang kelihatan gitu teman dekat kalian gitu, tapi hari ini tidak bisa join Zoom, ya boleh aja diajak. Ya monggo silakan begitu ya. Kemudian intinya tadi sesuai dengan ketentuan persyaratan kita, 1 tim itu hanya 3 personel. Kemudian tadi kaitannya dengan surat pengantar dari sekolah. Ya, misalnya dari 1 sekolah itu ada 2 tim gitu ya. 2 tim ya boleh saja. Artinya tim A SMA 1 tadi misalnya ya, SMA 1 kota mana misalnya begitu. Namanya ini dengan nomor siswa ya. Kalau sekolah itu nomor siswanya. Kemudian tim B-nya yang ini begitu. Ya silakan saja. Intinya itu betul secara resmi dikeluarkan oleh dari sekolah teman-teman masing-masing gitu. Baik. Jadi untuk surat keterangan itu untuk membuktikan saja ya bahwa memang siswa-siswa tersebut ditunjuk untuk mewakili sekolah. Jadi mau dijadikan 1 suratnya, misalkan ada 2 tim, silahkan saja, tidak berarti harus masing-masing dibuatkan surat yang terpisah, yang penting menerangkan saja begitu ya Pak Rifki. Pak Rizky. Baik. Dan ini apa namanya, pertanyaannya mungkin untuk sampai saat ini sudah yang saya bacakan tadi sudah. Ada pertanyaan baru lagi. Nah, ini ada pertanyaan tadi babak penyisihannya itu online ya, apakah finalnya kemudian ada di kampus UII atau tetap online juga? Ini ada pertanyaan yang demikian. Silakan Pak Rizky. Ya, untuk kompetisi kita untuk tahun 2022 ini karena memang kondisi kita ya pandemi di seluruh dunia ya, dan sekarang sudah sempat turun tapi sekarang naik lagi, Omikron dan lain sebagainya. Jadi kita laksanakan secara full online sampai dengan babak finalnya begitu. Ya. Baik. Jadi masih full online semuanya ya Pak ya. Jadi masih nggak usah khawatir. Jadi semua kompetisinya baik penyisihan, final termasuk awardingnya ya, penyerahan hadiahnya, nanti pengumuman pemenangnya ya nanti juga akan dilakukan secara online. Oke, mungkin kalau saya lihat pertanyaannya sudah semua saya bacakan dari kolom chat.
Mungkin silakan kalau masih ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Saya ingin sekali lagi mengulang terkait dengan giveaway ya. Jadi untuk giveaway jangan lupa untuk mengikuti giveaway karena giveaway ini cukup mudah sekali syaratnya. Jadi tidak tidak rumit ya, mudah sekali. Tinggal yang pertama jangan lupa follow 2 akun ya, akun Instagram @accounting.uii dan follow akun Twitter @accounting_UII ya, jangan salah. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk like postingan ini ya, postingan yang muncul di layar ya, postingan yang muncul di layar. Atau kalau pengen lebih mudah, tinggal diklik di bit.ly/giveaway BSG. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Tag 5 teman di kolom komentar ya, tag 5 teman di kolom komentar, sertakan hashtag akuntan masa kini dan hashtag akuntansi UI. Akan ada hadiah untuk 5 pemenang ya. Hadiahnya adalah e-wallet untuk 5 pemenang. Jadi nanti akan diundi oleh panitia dan akan diumumkan melalui Instagram accounting.uii. Selain itu ada link presensi ya. Jadi silahkan bagi para peserta, Bapak Ibu guru maupun teman-teman yang hadir di info session kali ini, silahkan bisa mengisi link presensi yang saat ini sudah muncul di Zoom chat ya, di Zoom chat. Jadi di s.id/presensi info session BSG UII. Oh iya Pak Anies, itu Oke, silakan. ya nanti recording ini juga akan kita share ya. Nanti link kita kasih link drive-nya begitu. Jadi silakan, mungkin ada yang ingin mengulang tadi mengenai informasi-informasinya bisa memutar ulang nanti di rumah begitu, di rumah masing-masing. Ya. Nanti juga ya terkait apa tadi? Materinya juga tadi pun bisa konten materinya bisa kita share juga gitu. Jadi tidak usah khawatir bagi yang ketinggalan atau mungkin ada teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini pengen tahu informasinya, link materi hari ini dan recordingnya nanti akan kami share ya, Jadi tidak usah khawatir untuk nanti ketinggalan informasi. Dan jangan lupa untuk daftar ya, untuk daftar. Jangan lupa untuk daftar. Untuk daftarnya paling mudah tinggal buka saja accounting.uii.ac.id/BSG. Itu yang paling mudah ya. Jadi di sana sudah ada keterangan, kemudian di sana ada link untuk pendaftaran. Oke. Mungkin pertanyaannya sudah saya bacakan semua. Mungkin untuk hari ini ada yang ingin disampaikan mungkin Pak Rizky Hamdani sebagai closing statement terkait dengan Business Simulation Games ini. Silakan, Pak. Ya baik Pak Anies. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Intinya agar Anda bisa mendalami lebih jauh tadi, mungkin ada yang ingin detail gitu ya terkait bagaimana sih ini gitu ya, sudah penasaran ini yang diterangin atau ditutorialkan oleh Mas Muhammad Fadli Octavio tadi, itu bisa nanti kita akan mendalaminya di sesi training di tanggal hari Minggu 6 ya, kemudian 7, 8 sampai 11 nanti. Nah, silakan mendaftar dan kabar baiknya juga nanti yang training itu akan diberikan sertifikat. Nah, itu juga sertifikat yang cukup baik untuk untuk Anda dapatkan begitu ya. Nanti dari kita kerjasama dengan Munsun bisa untuk memberikan sertifikat kepada teman-teman yang ikut training juga nanti. Nah, itu silakan kami tunggu pendaftarannya. Ibu Bapak juga mohon disampaikan kepada siswa-siswinya gitu di sekolah untuk bisa mengetahui kompetisi ini dan bisa untuk di arrange gitu ya timnya dan segera untuk mendaftar sampai tanggal 4 Maret 2022. Itu saja Pak Anies. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman panitia BSG mengucapkan terima kasih semua.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizky Hamdani. Jadi untuk Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru mungkin bisa disampaikan ke siswa-siswinya untuk bisa mendaftar. Nah, paling mudah lewat link accounting.ui.ac.id/bsg, dan teman-teman bisa diajak teman-temannya, tidak harus yang hadir hari ini. Mungkin ada teman-teman yang belum hadir di kesempatan hari ini, silakan diajak saja, karena untuk yang mengikuti training nanti ada sertifikat, untuk yang mengikuti kompetisi di penyisihan juga ada sertifikatnya sendiri, untuk yang memenangkan kompetisi selain hadiah dan trofi untuk juara 1, 2, dan 3 juga akan ada sertifikat. Jadi ngikutin training saja nanti sudah dapat sertifikat. Paling tidak itu menjadi bekal bahwa ternyata kita sudah pernah mengikuti pelatihan subsidi. Baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara di kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah, Bapak Ibu dan teman-teman siswa-siswi SMA, SMK, dan MA yang hadir di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa untuk mendaftar, ya. Jangan lupa untuk mendaftar, link pendaftarannya sudah ada. Jangan lupa untuk mengisi presensi juga yang bagi yang hadir di info session hari ini. Dan apabila masih ada pertanyaan nanti bisa kontak di kontak person di IG accounting.ui, di situ sudah tertera ada kontak person, bisa ke Mas Fandu atau ke saya ya. Jadi nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ingin ditanyakan, ini ada ketentuan seperti ini bagaimana dan sebagainya, bisa nanti kontak ke Mas Fandu atau ke saya, dan pendaftarannya dibuka sampai 4 Maret 2022. Baik, mungkin saya selaku pembawa acara di kesempatan siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan saya mohon maaf apabila selama memandu acara di kesempatan siang hari ini mungkin banyak kesalahan atau kekurangannya. Baik, saya akhiri sesi info session Business Simulation Games tingkat nasional di kesempatan siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bruri, mahasiswa akuntansi UII. Alhamdulillah saya berhasil meraih prestasi dalam ajang kompetisi ERP SIM Asia Pacific Japan Cup 2021. Halo, nama saya Asa, saya mahasiswi International Program di Prodi Akuntansi UII. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, mahasiswa Prodi Akuntansi UII sebagai peraih juara 2 pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah 5 Yogyakarta pada tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya merupakan mahasiswa program sertifikasi ACCA di Prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Sebelum lulus SMA, saya tuh udah dikasih tahu kalau lulusan akuntansi itu merupakan salah satu profesi yang bisa masuk di segala sektor industri. Jadi paham kalau ternyata kesempatan kerjanya jadi luas, mulai dari professional accountant, government accountant, entrepreneur, terus juga bakal jadi consultant juga bisa. Bahkan multinational company masih membutuhkan seorang accountant, begitu. Jadi berkarir di bidang bisnis dan ekonomi itu adalah cita-cita saya, khususnya karena lulusan bidang ini banyak dicari oleh perusahaan. Prodi akuntansi menawarkan desain kurikulum yang sangat spesial menurut saya untuk membentuk kompetensi lulusan bisnis dan ekonomi yang bisa mumpuni, khususnya di bidang akuntansi. Saya memiliki mimpi untuk meniti karir di salah satu perusahaan Big Four di bidang akuntansi. Oleh karenanya, saya kemudian memulai langkah dengan memilih program studi yang relevan, yaitu Prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Saya memang menyukai hal-hal bersifat hitung-hitungan atau kalkulasi, sehingga saya banyak mencari informasi terkait dengan minat saya, dan saya menemukan ilmu akuntansi. Dan saya tahu bahwa Prodi Akuntansi UI adalah salah satu prodi akuntansi unggulan di Indonesia. Selain itu, saya tertarik karena prodi ini juga menawarkan berbagai sertifikasi untuk mahasiswanya. Yang peka terhadap tantangan disrupsi
dan siap berkompetisi secara global. Akuntan yang adaptif dengan kemajuan teknologi dan pemanfaatan sistem informasi. Nggak cuma tahu tentang debit atau kredit aja, tapi harus punya value lebih yang diambil atau didapatkan dari berbagai pengalaman. Nah, value itu akan berbentuk dalam wawasan luas atau wawasan global yang bisa diperkaya dengan adanya mengikuti kegiatan baik itu di luar kampus maupun di dalam kampus. Accountant masa kini yang penting responsif ya. Menurut saya tuh responsif itu dalam hal menyesuaikan dia dan role-nya dia. Jadi dia di sebuah organisasi itu perannya apa? Karena sekarang itu accountant pun bisa jadi manajer begitu menurut saya. Dan selain responsif juga fleksibel dalam mengambil keputusan, dalam berpikir itu harus fleksibel gitu. Jadi nggak kaku. The business environment is very dynamic. It means that there are so many possibilities of changes that could happen in the future in a very short amount of time. And it will actually affect the way the management manage their organization. Dan kita sebagai akuntan itu tuh harus dinamis, karena kalau kita nggak dinamis, kita yang bakal kalah sama persaingan begitu. Jadi nanti suatu saat kalau ada masalah, itu tuh bukannya menyerah, tapi lebih ke mencari solusi yang lebih kreatif gitu, bukannya menyerah dan malah nyalahin keadaan. Kalau menurut saya, era disrupsi nggak cuma bikin perubahan teknologi dan persebaran informasi jadi serba cepat, tapi juga memunculkan banyak isu-isu baru yang bikin kita, para akuntan ini, harus selalu up to date dengan isu-isu tersebut. Makanya, rasa selalu ingin tahu harus selalu dipupuk supaya kita bisa lincah merespon isu tersebut. Semua elemen-elemen di prodi akuntansi benar-benar aktif dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswanya. Seperti contohnya, dosen-dosen yang sangat mudah dimintai ketika konsultasi atau bimbingan, proses pembelajaran yang sangat menjawab perkembangan zaman saat ini, dan juga program sertifikasi yang banyak ditawarkan kepada mahasiswa agar bisa mengembangkan diri. Sejauh ini saya selalu diberikan fasilitas dan juga informasi yang membantu saya untuk berkembang. Yang pertama, itu tuh diskusi di dalam kelas itu maksudnya kita diskusinya itu sangat intens dan kita juga dituntut proaktif untuk ikut diskusi. Bisa dibilang discussion is our breakfast ya in the first 2 years, dan juga yang kedua itu di international program bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris, jadi bahasa pengantar dan juga bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan dosen, sama teman, bahkan jurnal, artikel, dan semuanya, bahkan dalam pembuatan skripsi pun juga menggunakan bahasa Inggris. Dan itu membuat saya itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi saya dan percaya diri saya. Dan yang ketiga itu kita punya student mobility, sebutannya ISM ya, International Student Mobility, yang di dalamnya itu ada international conferences, terus juga ada competition, ada student exchange, dan bahkan ada kesempatan untuk mendapatkan gelar ganda atau double degree itu ke partnering university-nya UII yang tersebar di beberapa negara seperti di Australia, di Belanda, di Cina, di Korea, dan sebagainya. Sepengalaman saya, belajar sistem ERP di prodi akuntansi UI itu seperti bermain kotak misteri. Jadi selalu ada hal-hal baru yang harus kita pecahkan di setiap pertemuannya. Dan untuk hal itu, rasanya jadi pengalaman yang menarik buat saya karena kompetisi simulasi bisnis dengan sistem ERP juga mengajarkan saya tentang pentingnya kerjasama antar tim dengan kondisi di setiap orang memiliki job desk yang berbeda-beda. Di saat muncul konflik atau masalah, dari situ kita belajar untuk mengambil keputusan secepat mungkin di saat yang kritis. Dengan mempelajari modul SCCA yang disediakan oleh Prodi, menjadi pengalaman menarik bagi saya selama menjadi mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indonesia. Di sini, nggak cuma ada tutor atau pendampingan, tapi juga banyak webinar-webinar yang dapat membantu menambah pengetahuan dan meningkatkan kesiapan saya sebagai calon akuntan profesional. Adaptif itu nggak cuma tentang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, tapi ketika kita berani untuk mengambil keputusan dan kita mampu untuk menghadapi kegagalan. Karena semakin kita punya banyak pengalaman gagal, justru itu akan membuat kita menjadi terbiasa dalam menghadapi kegagalan di masa yang akan datang atau masa depan. Khususnya kita sebagai seorang akuntan, yang pastinya ketika kita berkarir, kita akan menghadapi banyak sekali tantangan dan juga hambatan yang menyertainya.
Oleh karena itu, ketika kita memilih program pendidikan yang tepat, maka kita akan memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi seorang akuntan yang memiliki kompetensi yang unggul, integritas yang kuat, dan lincah beradaptasi dalam menghadapi tantangan disrupsi. Akuntan masa kini, kuliahnya di UI.